Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadilatul Hilda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang shock anafilaktik. Nanti saya akan menjelaskan tentang ada pendahuluan sedikit, kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka, kemudian kesimpulan, dan terakhir ada referensi. Reaksi anafilaktik atau anafilaksis adalah respon imunologi yang berlebihan terhadap suatu bahan di mana seorang individu pernah tersensitasi oleh bahan tersebut. Saat pasien kontak dengan bahan tersebut, maka histamin, serotonin, triptase, dan bahan vasoaktif lainnya dilepaskan dari basofil dan sel emas. Shock anafilaktik relatif jarang terjadi dengan perkiraan prevalensi 0,05 hingga 2%. Dan berdasarkan data epidemiologi didapatkan 2-20% kasus mengalami fatal anafilaktik. Semakin cepat anafilaksis terjadi, semakin besar kemungkinan reaksi menjadi parah dan mengancam jiwa. Oleh karena itu, pengenalan dan manajemen kondisi yang tepat sangat penting. Masuk ke tinjauan pustaka. Shock anafilaktik adalah manifestasi klinis dari anafilaktik yang ditandai dengan penurunan tekanan darah dan kolaps sirkulasi. Untuk etiologi, di sini kita bisa lihat ada anafilaksis dan ada anafilaktoid. Jadi, anafilaksis atau anafilaktik merupakan salah satu penyakit alergi dengan gejala yang timbul segera setelah terpajan alergen serta dapat mengancam nyawa. Sedangkan reaksi anafilaktik merupakan gejala yang timbul melalui reaksi alergen dan antibodi. Sedangkan yang tidak melalui reaksi imunologik disebut anafilaktoid. Jadi anafilaksis ini melalui IgE atau melalui reaksi alergen dan antibodi, sedangkan reaksi anafilaktoid tidak melalui IgE. Kemudian, namun karena baik dari gejala yang timbul maupun pengobatannya tidak dapat dibedakan, maka kedua macam reaksi ini disebut sebagai anafilaksis. Perbedaannya ketika kita perlu mencari penyebab anafilaksis dan merencanakan penata laksanaan lanjutan. Nah, untuk etiologinya, kalau anafilaksis atau melalui reaksi imunologik, ada antibiotik seperti penisilin atau cefalosporin, ekstrak alergen, tawon atau polen. Dari obat juga bisa, dari enzim, dari heterolog, di protein manusia. Kemudian kalau anafilaktoid bisa disebabkan oleh zat penglepas histamin secara langsung, seperti obat, cairan hipertonik, atau obat lainnya, dextran atau fluorescence. Kemudian akibat aktivasi komplement seperti dari protein manusia dan kemudian juga dari bahan dialisis. Kemudian modulasi metabolisme asam arachidonat seperti asam asetilsalisilat dan antiinflamasi non-steroid. Patofisiologi reaksi anafilaksis. Jadi sebenarnya ada 3 fase. Yang pertama adalah fase sensitisasi, di mana individu setelah terpapar bahan alergen dan selanjutnya menghasilkan antibodi IgE yang dikeluarkan oleh sel B. Kemudian fase aktivasi. Antibodi IgE yang berikatan dengan reseptor IgE yang terletak pada permukaan sel emas atau sel basofil yang akan memicu pengeluaran mediator-mediator. Nah, kemudian fase efektor merupakan dampak klinis pada shock organ sebagai akibat penglepasan mediator-mediator tersebut. Dari perbedaan anafilaktik dan anafilaktoid tadi, yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu anafilaktoid tidak adanya IgE, artinya tidak ada di sini.
anafilaksis tidak ada IgE atau tanpa diperantarai IgE. Jadi sebutan mekanisme alternatifnya, jadi ketika ada antigen yang masuk, maka dia langsung mengaktifasi dari sel mast dan sel basofil. Tapi kalau sedangkan yang anafilaktik, dia melalui reaksi ada pengeluaran dulu dari IgE yang dikeluarkan oleh sel B. Nah, kemudian selanjutnya setelah sel mast dan sel basofil ini teraktivasi, maka selanjutnya adalah pelepasan mediator-mediator yang berasal dari sel mast dan basofil ini, seperti histamin, TNF-alfa, kemudian triptase, dan yang lainnya. Kalau misalnya histamin bisa menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, peningkatan heart rate, peningkatan kontraksi jantung, kemudian peningkatan sekresi glandular. Kalau TNF-alfa bisa aktivasi neutrofil, rekrutmen sel-sel efektor, sintesis dari kemungkinannya juga meningkat. Kemudian juga nanti asam arachidonat juga keluar nanti, juga menyebabkan keluarnya prostaglandin, leukotriens, dan juga platelet activating factor. Kalau prostaglandin dia bisa sebabkan bronkokonstriksi, kemudian bisa vasokonstriksi pulmoner, vasokonstriksi coronary artery, kemudian dia bisa vasodilatasi dari arteri perifer. Kemudian kalau leukotrien bisa bronkokonstriksi, permeabilitas vaskular meningkat, airway remodeling. Kemudian kalau untuk platelet activating factor bisa bronkokonstriksi dan peningkatan permeabilitas vaskular. Nah, tadi pada leukotrien tadi kan bisa menyebabkan bronkokonstriksi, artinya kalau bronkokonstriksi dan airway remodeling, maka bisa menyebabkan spasme otot polos bronkiolus sehingga menimbulkan serangan seperti asma. Gejala dan tanda anafilaksis. Berdasarkan organ sasaran bisa ya umum ya prodromal, biasanya ya biasa lesu, lemah, rasa tak enak, yang sulit dijelaskan, rasa tak enak di dada dan perut, rasa gatal di hidung dan palatum. Kemudian kalau dari sistem pernafasan bisa di hidung, laring, bisa hidung gatal, bersin, tersumbat. Kalau dari laring bisa rasa tercekik, suara serak, sesak nafas, stridor, edem, dan spasme. Kalau dari lidah, lidahnya bisa edem, kemudian bisa batuk, sesak, mengis, spasme bronkus. Kemudian untuk kardiovaskular bisa terjadi pingsan, sinkop, palpitasi, takikardi, hipotensi hingga shock, aritmia. Kemudian dapat ditemukan kelainan EKG, gelombang T terbalik atau T inverted atau tanda-tanda infark miokard. Kalau untuk gastrointestinal bisa disfagia, mual, muntah, kolik, diare yang kadang-kadang disertai darah, peristaltik usus meningkat. Untuk kulit bisa terjadi urtikaria, angioedem di bibir, muka, atau ekstremitas. Kemudian bisa mata bisa gatal-gatal dan lakrimasi. Untuk pada sistem SSP bisa menyebabkan gelisah dan kejang. Kriteria diagnostik anafilaksis berdasarkan World Allergy Organization 2020. Jadi diagnosisnya ini sangat mungkin terjadi jika salah satu dari dua kriteria berikut terpenuhi. Ini kriteria 1 dan ini kriteria 2-nya. Kriteria 1-nya, onset akut suatu penyakit dapat terjadi dari menit hingga beberapa jam dengan keterlibatan dari kulit, jaringan mukosa, atau dari keduanya. Artinya terjadi juga kalau dari keduanya berarti di kulit dan jaringan mukosa. Dan dia secara bersamaan, keterlibatan kulit dan jaringan mukosanya secara bersamaan. Misalnya gatal-gatal di seluruh badan, kemudian pruritus atau kemerahan, kemudian bisa terjadi pembengkakan di bibir, lidah, dan uvula. Dan setidaknya
salah satu dari 3 gejala berikut. Yang pertama ada gangguan pernapasan, misalnya dyspnea, ada wheezing, bronkospasme, stridor, penurunan PEF, dan hipoksemia. Kemudian atau untuk sirkulasinya ada penurunan tekanan darah atau gejala yang terkait dengan disfungsi organ and organ dysfunction seperti hipotoni atau kolaps, sinkop, dan inkontinensia. Kemudian untuk gejala gastrointestinal yang parah, misalnya nyeri perut kram yang parah, muntah berulang, terutama setelah terpapar alergi yang bukan makanan. Kemudian untuk gejala yang kedua adalah onset akut hipotensi atau bronkospasme atau keterlibatan laring setelah terpapar alergen yang diketahui atau sangat mungkin terjadi pada pasien. Juga terjadi menit hingga beberapa jam bahkan tanpa adanya keterlibatan kulit yang khas. Manajemen anafilaksis berdasarkan World Allergy Organization ada 10 di sini kita bisa lihat 1 sampai 10. Yang pertama, memiliki protokol darurat tertulis untuk pengenalan dan pengobatan anafilaksis serta harus dilatih secara teratur. Kemudian yang kedua, hilangkan exposure atau penyebab yang dapat memicu jika memungkinkan kita harus hilangkan seperti ada terapeutik agen diagnostik atau terapeutik intravena yang memicu gejala sehingga kita harus hilangkan, kita singkirkan. Kemudian yang ketiga kita nilai pasiennya. Jalan nafas seperti biasa, kita lakukan prinsip airway, breathing, and circulation sebagai primary survey, kemudian nilai mental status. Kemudian kita juga harus mengetahui lihat kulit dan berat badannya kita harus tahu. Kemudian untuk langkah 4, 5, dan 6 kita harus lakukannya secara simultan. Yang pertama, yang 4, panggil bantuan. Panggil tim resusitasi dari rumah sakit atau layanan medis darurat jika tersedia. Kemudian suntikan epinefrin atau adrenalin secara intramuskular di anterolateral tengah, artinya kemudian di sekitar paha, 0,01 mg per kilogram larutan 1:1000, maksimumnya 0,5 mg untuk dewasa dan 0,3 mg untuk anak. Jangan lupa untuk mencatat waktu pemberian dosis dan ulangi setiap 5-15 menit jika perlu. Kebanyakan pasien respon dengan 1 atau 2 dosis. Yang keenam, posisikan pasien terlentang atau dalam posisi nyaman jika terjadi gangguan pernafasan dan atau muntah. Posisikan tinggi ekstremitas bawah, karena kematian dapat terjadi dalam hitungan detik jika pasien berdiri atau duduk tiba-tiba. Kemudian yang ketujuh, ini jika terindikasi, jika dibutuhkan, maka berikan oksigen high flow tambahan 6-8 liter per menit dengan sungkup wajah atau oropharyngeal airway, OPA. Kemudian yang ke-8, buat akses intravena menggunakan jarum atau kateter dengan kanula lubang lebar ukuran 14 hingga 16, pertimbangan untuk pemberian 1-2 liter salin 0,9% cair atau cairan isotonis dengan cepat, misalnya 5-10 ml per kilogram dalam waktu 5-10 menit pertama untuk orang dewasa dan 10 ml per kilogram untuk anak-anak. Sebagai tambahan, jika diindikasikan, jika dibutuhkan kapan saja, maka lakukanlah resusitasi jantung paru atau RJP dengan kompresi dada yang terus-menerus. Kemudian secara berkala, pantau tekanan darah pasien, detak jantung, detak dan fungsi jantung, status pernafasan, dan oksigenasi. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ada grade 1 hingga grade 5. Kalau dia masuk, kita lihat nanti di bawah, jika dia masuk grade 1 dan grade 2 artinya kemungkinan dia bukan anafilaksis. Kemudian jika di grade 3 hingga 5
Dia anafilaksis. Yang pertama ada grade 1. Adanya gejala atau tanda dari satu organ, dari organ kutan. Adanya urtikaria dan atau eritem hangat dan atau pruritus lain yang terlokalisasi di tempat suntikan dan atau ada kesemutan atau gatal pada bibir atau angioedem dan bukan di laring atau di saluran nafas atas seperti gejala hidung, misalnya bersin, rinore, pruritus hidung dan atau hidung tersumbat dan atau ada tenggorokan gatal, batuk yang tidak berhubungan dengan bronkospasme atau pada konjungtiva bisa eritem, pruritus atau berair dan atau lainnya seperti mual. Kemudian ada grade 2, adanya gejala atau tanda dari lebih dari satu organ yang di grade 1 ini. Kemudian untuk grade 3. Untuk grade 3 ini termasuk gejala atau tanda dari grade 1. Jadi terjadilah gejala-gejala yang di grade 1 ini ditambah dengan adanya bronkospasme ringan seperti misalnya batuk, mengi, sesak nafas, dan respon terhadap pengobatan, adanya kram perut, dan atau muntah atau diare, dan bisa juga menyebabkan kram uterus atau rahimnya kram. Kemudian untuk grade 4, bronkospasme berat, misalnya tidak respon atau memburuk meskipun sudah diobati, bisa terjadi edem laring dengan stridor. Nah, dan termasuk gejala atau tanda dari grade 1 dan grade 3. Kemudian untuk grade 5-nya bisa sampai gagal nafas, bisa untuk kalau sistem kardiovaskular bisa terjadi kolaps atau hipotensi, dan juga bisa terjadi kehilangan kesadaran, dan termasuk gejala atau tanda dari grade 1, 3, atau 4. Pemeriksaan tambahan diagnosis penyebab spesifik anafilaksis dapat didukung oleh hasil tes kulit dan atau tes IgE in vitro. Diagnosis bandingnya ada serangan asma akut, sinkop, gangguan cemas atau serangan panik, urtikaria akut generalisata, aspirasi benda asing, kelainan kardiovaskular akut seperti infark miokard dan emboli paru, kelainan neurologis akut seperti kejang dan stroke. Komplikasinya tentunya bisa koma dan hingga kematian. Prognosisnya umumnya dubia ad bonum. Jadi anafilaksis adalah sindrom yang mengancam jiwa akibat pelepasan tiba-tiba mediator sel mast dan basofil ke dalam sirkulasi. Makanan dan obat-obatan menyebabkan sebagian besar anafilaksis yang penyebabnya dapat diidentifikasi. Stabilisasi pasien pada shock anafilaksis membutuhkan pembersihan alergen dan pemberian epinefrin. Prioritas yang biasa dilakukan harus tetap dijalankan, mengevaluasi jalan nafas, dan menilai pernafasan serta sirkulasi. Prognosis suatu shock anafilaktik amat tergantung dari kecepatan diagnosis dan pengelolaannya, karena itu umumnya dubia ad bonum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.